Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, untuk pembelajaran tematik hari ini kita sudah memasuki tema 2G, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 4 dan 5. Silakan Ananda buka buku tematiknya halaman 22. Ayo mendengarkan. Kebersamaan dalam keluarga dapat tercipta apabila di rumah saling menyayangi. Kakak sayang kepada adik, adik hormat kepada kakak, anak-anak patuh kepada ayah dan ibu. Kebersamaan juga tercipta karena anggota keluarga berbicara santun. Berbicara santun artinya berbicara sopan dan tidak kasar. Kakak adik tidak bertengkar. Kakak adik juga harus tolong-menolong. Nah, tolong-menolong menciptakan suasana kebersamaan. Kebersamaan membuat hidup menjadi nyaman. Apakah kamu suka kebersamaan? Nah, silakan. Di situ ada bagaimana sikapmu. Nah, ayah sedang membawa barang, kemudian aku lewat di depan ayah. Yang aku lakukan, nah kira-kira sikap kalian jika ayah membawa barang, terus kalian lewat di depan ayah, sikapnya harusnya seperti apa? Kalau kalian, kemudian adik bermain sendiri, ibu sedang memasak di dapur. Nah, yang aku lakukan, nah sikap kalian bagaimana? Seharusnya. Kemudian dibuka bukunya halaman 23. Ayo membaca. Berbeda tapi bersatu. Malam itu Ino dan Arin mengulang pelajaran agama. Ibu mendampingi Ino dan Arin belajar. Setelah selesai belajar, ibu bercerita. Ibu bercerita bahwa di Indonesia ada berbagai agama. Semua pemeluk agama harus saling menghormati. Kata ibu kepada Ino dan Arin, walau berbeda agama, tetapi masyarakat Indonesia bersatu. Nah, ibu berpesan kepada Ino dan Arin agar selalu melaksanakan perintah agama. Nah, kemudian dibuka bukunya halaman 24. Nah, di situ ada ayo berlatih. Nah, menuliskan tempat-tempat ibadah dan hari raya keagamaan pada tabel di bawah ini. Nah, di situ ada agama Islam ya. Nah, agama Islam itu tempat ibadahnya adalah masjid. Kemudian hari besar keagamaannya yaitu hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Kemudian agama Kristen tempat ibadahnya adalah gereja. Nah, hari besarnya yaitu Natal. Kemudian kalau Katolik itu tempat ibadahnya masih sama yaitu gereja. Kemudian hari besarnya yaitu Paskah. Nah, kalau agama Hindu ini tempat ibadahnya adalah pura. Nah, kemudian hari besar keagamaannya yaitu Nyepi. Nah, kemudian jika agama Buddha ini tempat ibadahnya yaitu wihara. Nah, hari besar keagamaannya yaitu Waisak. Kemudian yang terakhir yaitu Konghucu. Nah, Konghucu ini tempat ibadahnya adalah kelenteng. Nah, hari besar keagamaannya yaitu Imlek. Kemudian dibuka bukunya di halaman 25. Ayo berpikir. Nah, Adi itu mempunyai coklat. Kemudian Adi memotong coklat itu untuk dibagikan kepada 4 temannya. Nah, berapa bagian Adi memotong coklatnya?
Nah, dilihat lagi ya. Tadi Adi itu memotong coklatnya menjadi 4 bagian. Nah, tadinya kan coklatnya itu kan panjangnya tadinya 1 ya sebelum dibagi-bagi. Nah, cuma 1 coklat aja. Kemudian dibagi jadi 4 bagian yang 1 coklat itu. Nah, maka dari itu menjadi 1/4. Jadi 4 bagian coklatnya itu tadinya itu dari 1 coklat, maka jika dibagi 4 bagian menjadi 1/4. Nah, 1/4 seperti ini ya cara menulisnya ya, 1/4. Nah, dibacanya 1/4 juga bisa dibaca 1/4 ya. Kemudian dibuka bukunya di halaman 26. Ayo berlatih. Nah, tentukan gambar yang mempunyai 4 bagian sama besar. Kemudian arsirlah 1/4 bagian dari gambar tersebut. Nah, dipilih mana yang mempunyai 4 bagian pada bangunannya. Kemudian 4 bagiannya itu yang sama besar ya. Nah, kemudian diarsir seperti kemarin ya, diarsir 1/4 bagian itu. Nah, yang sama besar. Ingat yang dipilihnya, yang diarsirnya itu yang 4 bagian sama besar. Yang bukan 4 bagian sama besar tidak usah diarsir. Kemudian dibuka lagi bukunya halaman 27. Ayo mengamati. Nah, dilihat di situ ada gambar anak yang terjatuh dari sepeda. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan jika teman kamu mengalami kejadian seperti itu, seperti dalam gambar? Nah, nanti dijawab ya, silakan. Kemudian dibuka lagi bukunya halaman 31. Ayo berolahraga. Nah, pada pelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari gerakan tangan saat berenang ya. Kemudian sekarang kamu akan mempelajari gerakan tungkai. Lakukan gerakan-gerakan berikut. Nah, yang pertama itu duduk di tepi kolam renang. Nah, duduklah di sisi kolam renang. Kemudian posisi kaki itu selonjor ya. Nah, kedua tangan lurus di belakang badan. Kemudian kedua kaki digerak-gerakkan ke atas dan ke bawah ya. Nah, dan dimulai dari pangkal paha. Lakukan seperti yang ada di gambar yang ada di halaman 31. Kemudian gerakan yang kedua yaitu gerakan di dalam air. Nah, latihan ini dilakukan di dalam air. Sikap awalnya itu berdiri membelakangi dinding kolam renang. Kemudian bahu dan tangan bersandar pada tepi kolam renang. Kemudian menggerakkan kaki dengan cara menekankan air di arah depan bawah ya. Ketika kaki menekan air, kemudian pinggul diangkat ke depan atas hingga sejajar dengan permukaan air. Kaki tetap berada di dalam air. Kemudian yang ketiganya yaitu gerakan menendang di dalam air. Nah, sikap awalnya itu kita telungkup di dalam air ya. Kemudian kedua tangan itu diluruskan ke depan berpegangan pada tepi kolam. Kemudian lutut dibengkokkan 20 derajat. Nah, kaki harus rileks atau tidak kaku. Kemudian kaki ditendangkan di dalam air. Tendangan dilakukan itu secara bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian gerakan tersebut dilakukan secara berulang. Ibu ingatkan lagi untuk tugasnya yaitu halaman 22. Bagaimana sikapmu? Kemudian yang kedua yaitu halaman 24. Ayo berlatih. Yang ketiga halaman 26. Ayo berlatih. Dan yang keempat halaman 27. Ayo mengamati. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Pembelajaran telah selesai. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.